asy-syarif sallallahu alaihi wasallam fi yaqzatihi ma'al muta'addina lahu bil adawati. Dan sudah jelas, sudah nampak tentang kesempurnaan akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu mempunyai satu kewaspadaan di dalam lawan-lawannya yang memusuhi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika lawan-lawannya Nabi itu memusuhi kepada Nabi, Nabi itu punya sikap waspada yang begitu luar biasa, punya sikap waspada yang begitu tinggi. Jadi musuhnya sudah nampak, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik. Itu Nabi ketika menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, itu Nabi nggak santai-santai. Nabi siaga, Nabi waspada, Nabi terjaga. Yang namanya musuh itu memberikan keamanan atau memberikan kejahatan? Kejahatan. Nggak ada kan musuh itu memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan. Ada nggak musuh begitu? Pokoknya dia mesti sengsara, pokoknya dia mesti celaka, pokoknya dia mesti terbunuh, pokoknya dia mesti diintimidasi dan lain sebagainya. Itu musuh. Makanya Nabi kalau sudah berhadapan dengan musuh, Nabi punya sikap yang begitu waspada. Wa akhdihi bi anwa'il hadri minhum wa raddihi makrahum alaihim. Dan juga Nabi itu mengambil beberapa macam sikap waspada dari para musuh-musuhnya. Jadi Nabi itu sikap waspadanya itu banyak jenisnya. Jadi ketika musuh mau datang sama Nabi, itu sikap waspada Nabi itu luar biasa. Dan itu bermacam-macam sikap waspadanya Nabi. Waraddi makrahum alaihim. Dan juga Nabi itu membalas kepada musuh-musuhnya yang akan berbuat makar kepada Nabi. Jadi kalau musuh Nabi itu berbuat makar sama Nabi, Nabi itu bukan nerima, sabar, enggak. Nabi balas makarnya. Nabi balas tipu daya dari musuh-musuh. Bahkan orang-orang liberal itu membuat satu ingin mengubah bagian dari sirah nabawiyah, yang mana kata orang-orang liberal, Nabi itu kalau perang itu perangnya itu defensif. Tahu defensif? Bertahan. Kalau dalam dunia sepak bola itu back, bertahan. Itu kata orang-orang liberal. Padahal di dalam sejarah Nabi itu justru bertahannya bisa dihitung peperangannya. Malah yang seringnya Nabi itu kalau perang ofensif, nyerang lebih dulu. Jadi kalau ada pendapat Nabi kalau perang itu Nabi nunggu, Nabi bertahan, nunggu dulu orang kafirnya nyerang, orang musyrikinnya nyerang. Nabi nggak mau ngeduluan, nggak mau. Justru salah model begitu itu. Jadi sebagian besar Nabi itu perang ofensif, nyerang dulu. Jadi kalau ada orang kafir, musuh Nabi mau nyerang sama Nabi, Nabi tahu tuh, Nabi itu waspada. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau ada musuh nyerang, orang kafir nyerang, Nabi diem? Enggak, Nabi enggak diem. Nabi lawan, Nabi balas tipu daya mereka, Nabi balas makar mereka. Nah itu sikap Nabi. Faqad amara Zaid bin Thabit ayyata'allama kitabatal yahudi wa lughatahum wa dzalika akhdan bi asbabit tahaffuz min makrihim wa khadi'atihim. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Nah, Sayyidina Zaid bin Thabit ini orang yang cerdas. Jadi Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Zaid bin Thabit untuk apa? Untuk mempelajari kitab-kitabnya orang Yahudi. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit orang Islam, tapi disuruh sama Nabi untuk mempelajari kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi bahasanya bahasa apa?
Yahudi bahasanya bahasa apa? Ibrani. Jadi Sayyidina Zaid itu di samping beliau paham bahasa Arab, ya karena orang Arab, beliau juga paham, mahir, pakar dalam bahasa Ibrani, dan juga menguasai bahasanya orang-orang Yahudi. Itu Sayyidina Zaid bin Sabit. Ini perintahnya Rasul. Berarti kalau kita mempelajari bahasa selain bahasa Arab, boleh, silakan. Kalau antum mau belajar bahasa Inggris, boleh nggak? Oh, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, silakan, boleh. Nggak dilarang. Boleh, boleh. Nah, tujuannya untuk apa? Nabi itu menyuruh Sayyidina Zaid bin Sabit itu untuk memahami bahasa Ibrani, untuk mempelajari kitabnya orang-orang Yahudi. Wa dzalika akhdan bi asbabi tahaffuzi min makrihim wa khadi'atihim. Tujuannya dengan sebab untuk menjaga, tahafuz itu menjaga diri dari makarnya musuh-musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khadi'atihim, dan tipu dayanya musuh-musuhnya Nabi. Jadi umpama di kitab Yahudi ada ulama Yahudi itu menjelaskan di kitabnya, umpama salah atau tidak sesuai atau tidak dijelaskan atau tidak diinformasikan, nah maka Sayyidina Zaid bin Sabit itu yang bisa mengkanter daripada penjelasan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu terkenalnya orang-orang yang sering memanipulasi, sering merubah-rubah, sering mengotak-otak-atik. Itu orang Yahudi sifatnya begitu. Jadi kalau yang harusnya A dia bilang B, yang harusnya dia bilang B dia bilang A. Makanya Nabi waspada. Bagaimana cara waspadanya? Suruh sahabatnya pelajari bahasa Ibrani, pelajari kitabnya orang-orang Yahudi. Nah, itu salah satu cara kewaspadaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.